Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 2. Sebelum belajar, ya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia, perhatikan, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Yuk kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Satu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Kita amati gambar dan teks berikut anak-anak. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas. Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Indra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, sekarang coba kita jawab pertanyaannya berdasarkan teks tadi anak-anak. Coba perhatikan, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Apa saja nah perbedaannya? Itu tentang perbedaan warna kulit, apalagi perbedaan adat, ya kan? Apalagi nak? Perbedaan suku, bangsa, kemudian perbedaan kebiasaan, perbedaan agama, ya nggak? Kemudian perbedaan bahasa. Itu perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam cerita tadi ya nak. Yang kedua, perhatikan bagaimana sikap Edo dan kawan-kawannya menyikapi perbedaan tersebut. Bagaimana nak? Ya,
perbedaan yang ada itu tidak menjadi penghalang bagi Edo dan kawan-kawan untuk tetap hidup rukun, iya nggak? Kenapa? Karena perbedaan yang ada justru makin menguatkan kita untuk ya. Oke, selanjutnya, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Menghalangi tidak, Nak? Ya, perbedaan yang ada yaitu warna kulit, tadi bahasa, agama tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama, ya nggak? Bahkan mereka anggap perbedaan bukan sebagai masalah, ya, dan bahkan mereka menjadi akrab, main bersama, ya kan? Lanjut, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Apa manfaatnya? Manfaatnya apa, Nak? Yaitu wawasan mereka akan semakin luas, kemudian kita lebih karena apa? Karena kita mengenal adat dan budaya dari daerah lain, itu manfaat, ya kan? Lanjut anak-anak, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman yang berbeda? Pernah nggak, Nak? Nah, kalau kamu pernah tulis di sini, pernah misalnya. Terus kapan tuh contohnya, kerja sama kamu dengan teman yang berbeda? Hanya dalam ini, Bu, dalam perayaan, kemarin, Bu, hari ulang tahun kemerdekaan RI, Agustusan, Bu. Oke, bisa itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Gimana menyikapi perbedaan yang ada? Ya, jadi perbedaan yang ada bukanlah sebagai penghalang, tapi sebagai perekat untuk hidup berdampingan dan bekerja sama. Ya. Nah, tugas kamu di sini jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tulis di sini sayang ya. Oke, oke. Yuk berdiskusi. Setelah mempelajari bagaimana siswa SD Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI dalam sebuah drama. Buat naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Nah, masih ingat nggak, Nak? Pasti ingat ya, ada pola lantainya macam-macam ya kan? Yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, jelaskan. Apa tuh pola lantai? Pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur sehingga membentuk pola denah tertentu. Pola lantai ada macam-macam, sudah diajarkan ya sayang ya. Oke. Nah, diskusikan jawabannya. Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang. Anak-anak tahu tari indang ya? Perhatikan tari indangnya. Di sini ada pola lantainya. Nomor 1, tuh tangannya posisinya seperti ini. Nak. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Ini tangan kiri. Menumpu tangan kanan, membentuk siku-siku. Ini ya. Kemudian sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi trik gitu kan. Tuk. Nah, dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri. Nah, diganti nih sehingga posisi tangan menumpuk di tangan kiri. Jadi tangan kanannya nanti berganti jadi ada posisi di menumpuk di tangan kiri. Pola lantainya seperti ini ya. Oke. Kemudian yang kedua, tangan kanan ke depan. Nah, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai ya. Nanti praktekkan ya, sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Nah, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan tangan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Ya. Nah, anak-anak kalian bisa lihat cara-cara tariknya ya, pola lantainya seperti apa, uraian geraknya seperti apa. Perhatikan di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lanjut, nanti tinggal diulang lagi. Jadi kalian melakukan ini di 1, 2, 3 dan itu gerakannya untuk yang nomor 4 diulangi ke gerakan nomor 2. Nomor 5 juga sama, diulangi ke gerakan nomor 3. Kemudian perhatikan nomor 6. Nah, kalian nanti sesuaikan dengan gambar yang ada ya, dengan posisi badan seperti apa, sesuai dengan petunjuk ya, Nak ya. Oke, sayang. Ya. Nah, sekarang
Kalian bisa praktekkan ya tari indang sesuai dengan gambar yang sudah tersedia dengan uraian gerak dan pola lantainya ya. Nah, kalian juga bisa memperdalam dengan melihat video tari indang anak-anak ya, tari indang. Silakan kalian buka video tari indang. Kalian bisa belajar langsung dan nanti kalian bisa mempraktekannya dan nanti bisa menampilkan tari indang tersebut ya. Nanti akan dinilai oleh ibu ya, Nak, ya. Baik anak-anak, ayo berlatih. Nah, di sini ada ukuran panggung di sekolah Edo anak-anak. Ukuran panggung di sekolah Edo di sini sebutkan nih ukuran panggungnya panjangnya 4,5 meter, lebar 3,5 meter. Nah, ini namanya bilangan desimal anak-anak ya. Ini namanya bilangan desimal. Kalian tahu nggak apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus. Yaitu ini nak 10 di belakang ini, 100, 1000 dan sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada bilangan nih, perhatikan 4,41. Bagaimana nih kalian melihat bilangan seperti ini? Ya, dapatkah kamu menyebutkan bilangan di atas? Oke. Nana, perhatikan ini empatnya satuan ya. Ini empatnya apa? Persepuluhan, ini per seratusan, ini. Kenapa begitu? Perhatikan. Ini di bilangan 4,412 bisa ditunjukkan menggunakan nilai tempat berikut. Nih si 4 ini tadi Ibu katakan empatnya adalah satuan. Sedangkan 4 ini namanya persepuluhan. Kenapa? Karena dia di belakang angka anak-anak. Ya, nih. Jadi koma angka 4. Itu berarti satu angka di belakang koma. Namanya persepuluhan. Kemudian yang ini 1. Di belakang komanya 2 angka. Setelah koma nih posisinya ada di bilangan kedua. Namanya itu perseratusan. Sedangkan si 2 ini adalah posisinya setelah koma ada di bilangan ketiga, yaitu perseribuan. Paham ya sayang ya? Oke, ini penjelasan. Nah sekarang berarti 4,412 terdiri atas 4 satuan tambah 4 persepuluhan tambah 1 perseratusan ditambah 2 perseribuan. Jadi seperti ini posisinya ya. Nah sekarang tugasnya adalah, perhatikan, tugasnya adalah kalian bilangan ini coba 3, gunakan tabel nilai tempat tadi ya. 3, 6, 5, 4. 3,654 ya. Bagaimana tuh 3,654? Nah, 3-nya ini nak, yang angka 3 ini menempati satuan. Kemudian si 6 nih, 6 ini 3 kan. Nah, 6 ini menempati apa nak? Persepuluhan. Sehingga nilainya apa? Puluhan. Ya, nilainya adalah. Bagaimana dengan 5? 5 ini menempati perseratusan. Sehingga nilainya apa sayang? 0, tempatnya ini seperti itu ya. Dan 4 menempati apa? 4. Perhatikan 4 apa coba? Per-1000. Per-1000. Berarti di sini apa nulisnya? P04. Nah, seperti itu, Nak. Ya, itu menentukan nilai masing-masing. Paham ya sayang ya? Bisa ya, Nak ya? Oke, Nana. Jadi mudah sekali sebetulnya. Ya, lihat aja posisi angkanya ada di mana. Kalau di belakang komanya satu angka berarti persepuluhan.
Kalau di belakang komanya dia posisinya di bilangan kedua nih, 2 angka dari belakang berarti per seratusan, kalau 3 angka dari belakang berarti per seribuan, dan seterusnya. Ya sayang ya. Nah, nomor 2 silakan dikerjakan, nomor 3, nomor 4, 5 juga. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.